Salam damai Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat bergabung di channel YouTube Gereja Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Syukur kepada Allah yang telah menghimpun kita untuk mendengarkan sabdanya dalam renungan bulan Kitab Suci Nasional yang kedua dengan tema Yesus adalah Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga. Pada pertemuan yang lalu, kita telah diajak untuk mendalami kebenaran bahwa Allah adalah kasih. Kita mengenal Allah dan percaya telah dikasihi oleh Allah, sehingga kita pun mengasihi sesama. Kini bersama Romo Martinus Sutomo PR, kita akan mendalami Matius bab 25 ayat 31 hingga 46. Dalam perikop ini, kita akan melihat bahwa Yesus adalah anak manusia, namun juga Sang Raja Surga yang akan menghakimi manusia pada akhir zaman. Dan kita sebagai hamba-hambanya yang setia, diutus melaksanakan perbuatan baik terhadap sesama yang menderita sebagai pelayanan kepadanya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu Yesus Kristus adalah Sang Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penghakiman terakhir. Bacaan dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?
Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang dari yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam Bulan Kitab Suci Nasional 2020. Pada kesempatan ini kita akan mendalami bersama pertemuan yang kedua dengan tema Yesus Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum memasuki tema tersebut, maka kita akan sekilas melihat tema besar tahun 2020, yakni mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Saudara-saudari, krisis iman dan identitas itu dalam kehidupan orang beriman itu tidak bisa terpisahkan. Satu sama lain saling terkait. Dan kita tahu bahwa sikap dan tindakan kita sehari-hari itu sangat dipengaruhi oleh identitas kita. Contoh, kita sebagai orang tua, maka sikap dan tindakan kita semestinya seperti orang tua. Sebagai seorang guru, maka sikap dan tindakan kita juga seperti seorang guru. Sehingga kalau orang mengalami kekaburan identitas, maka dia akan mengalami kekacauan dalam tindakan, cara berpikir, dan juga segala segi kehidupannya. Dan kita sebagai umat Kristiani, terlebih sebagai orang Katolik, kita memperoleh identitas kita itu ketika kita dibaptis. Secara resmi, kita setelah dibaptis akan diangkat sebagai murid-murid Kristus, anggota gereja. Itulah identitas kita. Maka seharusnya sebagai orang Katolik, sikap dan juga tindakan kita seperti selayaknya murid-murid Kristus. Namun pada zaman sekarang, kita sebagai orang Katolik karena pengaruh zaman seringkali mengalami berbagai macam godaan yang lama-kelamaan bisa melunturkan identitas kita sebagai orang Katolik. Maka BKSN pada tahun ini tujuannya adalah memurnikan kembali identitas kita sebagai orang Katolik, sebagai warga gereja, sebagai murid-murid Kristus. Dan dalam pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah mendalami bersama tentang Allah adalah kasih. Jadi identitas sebagai orang Katolik itu dipengaruhi oleh pandangan kita terhadap Allah, lalu pandangan diri kita sendiri yang nanti akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita sehari-hari. Kemarin dalam pertemuan yang pertama,
itu kita sudah merenungkan bersama Allah adalah kasih. Singkatnya adalah bahwa Allah itu adalah kasih. Allah bukan bersifat kasih karena sifat itu bisa berubah, tetapi Allah adalah kasih. Keberadaan Allah adalah kasih. Dan kita bersyukur karena kita semuanya ini sangat dikasihi oleh Allah. Sehingga sudah sewajarnya karena kita sudah dikasihi Allah, kita juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah sekilas mengenai pertemuan kita yang pertama. Lalu pada pertemuan kita yang kedua, temanya adalah Yesus anak manusia, Raja Kerajaan Surga. Saudara-saudari, Yesus anak manusia. Kalau kita mengamati dalam Injil, Tuhan Yesus Kristus itu sering sekali, bahkan sangat suka sekali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Apa artinya? Apakah sama dengan kita? Kita kan juga anak manusia. Anak manusia, kita bisa lihat dalam Injil Tuhan Yesus menyebut dirinya sangat sering dengan sebutan anak manusia. Contoh dalam Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu juga Matius 9 ayat 6. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak lagi. Lalu juga Matius 12 ayat 8. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Lalu juga Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun naik ke surga selain Dia yang turun dari surga, yakni anak manusia. Saudari, kira-kira siapakah atau apa yang dimaksud Yesus anak manusia? Sebetulnya kita bisa belajar dari jawaban Petrus terhadap Yesus. Kira-kira ini adalah bacaan Injil minggu yang ke-21, minggu biasa, kemarin 3 minggu yang lalu. Tuhan Yesus bersabda, berkata kepada para murid, siapakah anak manusia itu? Lalu kira-kira jawab Petrus apa? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Jadi jawabannya adalah siapakah Yesus anak manusia? Dia adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Lalu mengapa Tuhan kita Yesus Kristus tidak langsung saja menyebut atau mengatakan, ini loh aku Mesias, aku adalah putra Allah? Mengapa? Kok dia menggunakan kata-kata anak manusia atau sebutan anak manusia? Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang melayani dengan cinta kasih dan rendah hati. Dia tidak seperti manusia pada umumnya yang suka mencari pengakuan, yang suka atau senang ketika dianggap sebagai orang yang penting. Saya pejabat, saya anak pejabat. Tuhan Yesus tidak. Meskipun dia adalah anak Allah atau firman Allah yang menjadi manusia, tapi dia tidak mau memaksa siapapun untuk langsung percaya kepadanya. Sehingga dia suka menyebut dirinya sebagai anak manusia. Meskipun dalam tindakan sehari-hari, dalam karyanya sudah jelas menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah putra Allah. Kita bisa melihat ketika dia berkarya, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah mati. Itu kalau bukan kuasa Allah tidak mungkin. Lalu juga mengampuni dosa. Itu kalau bukan kuasa Allah juga tidak mungkin. Sehingga Tuhan kita Yesus Kristus adalah putra Allah, tetapi juga anak manusia. Dia sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia seperti kita. Sama seperti kita, tetapi berbeda, dia tidak berdosa. Nah, saudari, kita akan belajar juga tentang Yesus anak manusia dari penglihatan Nabi Daniel, yakni Daniel 7 ayat 13. Di situ dituliskan, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia.
Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Jadi, ide tentang anak manusia itu juga datang dari penglihatan Nabi Daniel. Lalu dilanjutkan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudari, jadi anak manusia, yakni Tuhan Yesus Kristus, itu diberi kuasa. Oleh siapa? Oleh Allah Bapa sendiri. Kita tahu ya, kalau orang itu diberi kuasa, maka yang berwenang menentukan apapun, ya dia yang diberi kuasa itu. Dia berwenang untuk menentukan siapa boleh masuk, siapa boleh tidak masuk, siapa boleh mendapat ganjaran atau siapa yang mendapat hukuman. Ya, seperti bacaan BKSN pada pertemuan yang kedua ini. Lalu kemudian kita pasti akan bertanya, lalu bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak anak manusia, yakni Tuhan Yesus sendiri? Syukurlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ini, dia tuh suka sekali mengidentifikasikan dirinya sebagai orang miskin. Tadi dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus itu mengidentifikasikan dirinya itu sebagai orang miskin. Sehingga kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita, sebetulnya kita berjumpa dengan anak manusia itu. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri. Ya, maka pertanyaan kita adalah, sejauh ini bagaimana sikap kita terhadap mereka yang membutuhkan? Apakah kita selama ini hanya hidup menuruti planning kita sendiri, menuruti rencana kita sendiri, keinginan kita sendiri, kesombongan kita sendiri, atau kita juga memberi waktu, perhatian, bantuan kepada mereka yang miskin dan membutuhkan? Karena jelas Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, ia hadir di dalam diri orang-orang yang menderita. Jangan sampai nanti ketika saatnya penghakiman terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Hei kamu, aku tidak mengenal engkau." Karena hidup kita mungkin setiap hari menyebut nama Tuhan, tetapi kita tidak melakukan tindakan cinta kasih, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Dan Injil hari ini sangat jelas sekali bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang. Ya, tadi dijelaskan ada dua kelompok, kambing dan domba. Ini adalah untuk gambaran saja bahwa si kambing itu mewakili orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Artinya orang-orang yang semasa hidupnya tidak memiliki perhatian pada mereka yang miskin atau yang menderita atau yang membutuhkan. Sedangkan domba itu adalah gambaran orang-orang yang memberi pelayanan, perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Dan Tuhan Yesus memberikan upah atau semacam penghargaan bagi mereka yang selama hidup, yakni domba-domba yang melaksanakan kehendak Tuhan dengan boleh mengikuti perjamuan bersama Tuhan. Saudari, maka pada pertemuan BKSN pada yang kedua ini, sebetulnya kita diingatkan kembali tentang siapakah Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dia adalah anak manusia. Dia adalah putra Allah, firman-Nya yang menjadi manusia. Firman dan Allah itu sama, ya, identik, ya, seperti saya dengan kata-kata saya itu sama. Saya dan kata-kata saya. Dan firman Allah itu menjadi manusia untuk memberikan keselamatan kepada kita. Maka saudara-saudari, saya mengajak untuk melihat kembali sikap hidup kita sehari-hari. Sudahkah sesuai dengan kehendak Sang Anak Manusia, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia adalah nanti akan menjadi Raja Kerajaan Surga, sekarang menjadi Raja Kerajaan Surga, dan nanti akan menjadi Hakim atas manusia. Maka pertanyaan refleksi bagi kita, apa yang selama ini menjadi motivasi bagi kita untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan?
Lalu yang kedua, siapakah orang-orang yang mengalami penderitaan yang dapat aku temui di sekitarku? Lalu apa yang harus aku lakukan untuk mereka? Bagaimana aku harus melakukan? Bahwa perhatian kepada mereka yang miskin dan menderita itu tentu bukan berarti kita memberi terus bantuan uang atau makanan ya. Kita juga bisa memberikan bantuan yang lain, misalnya perhatian. Saya akan memberikan beberapa contoh aksi nyata. Misalnya yang pertama, memberikan makan kepada orang yang lapar dan memberikan minum kepada orang yang haus. Di masa pandemi COVID ini, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Misalnya contoh, para mahasiswa dari luar Jogja yang karena situasi COVID maka orang tuanya tidak lagi bisa mengirimkan bantuan. Mereka itu biasanya butuh bantuan untuk makan, minum, dan tempat tinggal. Lalu juga misalnya memberi tumpangan kepada orang asing, memberi pakaian kepada orang yang telanjang atau tidak punya pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya. Lalu juga misalnya melawat orang sakit dan mengunjungi orang yang di penjara. Kalau kita mengunjungi orang sakit, memang orang sakit tidak langsung sembuh. Atau kalau kita mengunjungi orang yang di penjara, tidak otomatis dia keluar dari penjara. Tetapi paling tidak itu akan meringankan beban penderitaan mereka yang sakit ataupun mereka yang di penjara. Saudari, maka dari renungan-renungan yang kita renungkan, yang pertama kemarin adalah Allah adalah kasih, lalu yang kedua adalah Yesus, Sang Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga. Semoga semakin memurnikan identitas diri kita, semakin menyadarkan siapa Allah bagi kita, siapakah Yesus Sang Juru Selamat bagi kita, lalu bagaimana sikap kita terhadap Allah yang nantinya akan mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Maka selamat merenungkan, semoga dalam situasi sekarang ini kita tetap bisa menjadi murid-murid Yesus yang baik, setia kepada kehendaknya, dan semakin identitas kita semakin hari semakin mantap ya. Karena kalau orang identitas semakin mantap, maka dia akan semakin bersukacita, hidupnya terarah, tahu arti dan tujuan kehidupan dia sehari-hari. Terima kasih, selamat bermenung, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang kami terima, yaitu bahwa Yesus, Anak Manusia itu, adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akhiri renungan BKSN yang kedua dengan keyakinan bahwa kita dipanggil untuk memperhatikan sesama yang menderita. Karena apapun yang kita lakukan terhadap mereka, kita lakukan bagi Kristus, Tuhan yang berkuasa atas kerajaan surga. Pelayanan terhadap orang-orang yang menderita adalah tanda kesetiaan kita sebagai hamba Kristus. Sampai jumpa minggu depan, masih di channel YouTube Gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung dalam renungan Bulan Kitab Suci yang ketiga. Bersama Romo Martinus Sutomo PR, kita akan mendalami tema orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, berkah dalam.